agar kita siap. Di sesi terakhir ini kita akan membahas satu konsep yang Tuhan paling benci, yaitu kemunafikan. Saudara lihat selama hidup Tuhan Yesus, dia lebih gampang bergaul dengan orang berdosa, pezina, pemungut cukai, atau lebih mudah bergaul dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam. Lebih gampang bergaul dengan yang mana? Orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak suka kemunafikan. Kalau saudara baca Matius 23, akan tidak percaya kalau itu Tuhan Yesus yang ngomong. Karena ketika dia bertemu ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, tiap kali dia mau ngomong selalu katanya, celakalah kamu, celakalah kamu. Saya pikir kasar betul ini Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak suka? Dalam Lukas 15 ayat 1, Ryan coba lihat ayat ini. Oh, ganti posisi layarnya. Orang sana nggak kelihatan. Tri, kamu kelihatan nggak Tri? Ya, apa ya, pocong. Oh, baca nggak? Oh iya, masih baca. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Coba keluarkan kata biasanya. Itu artinya apa? Selalu sering. Selalu sering. Terus. Normal. Dan ini kanan. Coba. Orang-orang ini memungut cukai orang berdosa. Bisa nggak ikut ibadah di bait suci? Nggak bisa. Dari tempat diusir. Ini yang luar biasa. Justru mereka nggak takut, nggak segan, bahkan sering berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk mendengarkan. Sekarang perhatikan konsep. Mengapa? Kalau ada orang disebut, dia itu orang beragama, benar nggak? Kalau ada orang bilang, itu orang beragama, si B itu apa? Betul atau tidak? Begitu mendengar ada istilah orang beragama, yang muncul di pikiran kita, munafik. Betul atau tidak? Jujur, hebat munafik. Ayo kita renungkan kata. Kita bisa berlaku munafik itu di rumah atau di gereja? Gereja. Tenang nih. Iya. Jangan sering-sering ke gereja, orang munafik. Di rumah nggak lucu kalau kita di rumah sini munafik sama siapa? Berarti Tuhan Yesus lebih suka hadir di gereja atau di rumah? Di rumah. Karena ada orang kudus. Saudara, ini perkara penting. Kenapa Tuhan tidak suka orang pura-pura, orang munafik? Karena Tuhan itu maha tahu. Amin. Dia maha tahu kok kita abusi, kita bohongin dengan aktivitas kita. Lunak dia. Lunak. Kenapa? Mudah-mudah buang terus kalau nggak capek. Dia maunya kita tulus, kita apa ada. Maaf. 2 hari ini saudara kenal saya. Saya sedih kalau lihat ada bantuan teman saya Jakim gitu. Wah, pokoknya kerjaan itu lompok. Betul, kerjaan Joko Imis pasangan. Maaf, saya ngajari anak-anak saya ini penting. Aja anak-anak saya. Kamu jangan menilai Bapak waktu Bapak khotbah. Ini panggung sandiwara. Betul tidak? Tanya anak-anak saya. Kamu menilai Bapak dalam hidup saya. Nah ini sandiwara, panggung mimbar ini. Waktu itu kemarin saya pasti bingung. Karena kebiasaan saya. Kalau saya diundang kemana saja, istri saya nggak ikut,
dan nggak ada anak saya yang ikut juga. Maka saya akan tanya kepada panitia, nanti saya nginepnya di mana? Ya, oh di rumah jemaat, berarti aman. Kalau nginep di hotel, saya akan tanya, yang dipesan panitia kamar hotel untuk berapa orang? Oh 3 orang. Ya udah, kalau 3 orang, carikan 2 orang anak muda dari gereja saudara untuk nemenin saya. Itu orang pasti ada. Loh, Bapak kok bisa tidur dengan orang gak dikenal? Saya jawab, pokoknya ngomong. Jangan omongan. Jadi saya ini bisa tidur dengan orang yang gak kenal pun. Pokoknya orang. Terus saya tanya, kok bisa? Sang, kamar hotel gak pesan berapa? 4 dan ranjangnya 3. Saya pesan kaget dong. Carikan 2 orang kalau tidak anak muda dari gereja. Wah, saya punya nama semua. Tiba-tiba anak saya dari Ngami nyusul. Itu 4 orang. Ya kebetulan langsung masuk. Tapi saya pasti tanya, kok dia nggak apa tidur bareng-bareng? Nggak apa-apa, sering pergi. Kenapa? Saya ingin dinilai, bukan waktu saya. Saya memuridkan orang dalam segala keadaan. Bahkan cara saya belanja, cara saya mengeluarkan uang, cara saya melipat baju, cara apa, itu mereka harus belajar dari saya. Enggak ada yang saya tutup-tutup. Blok suka kemarin. Dan itu sungguh luar biasa. Hidup seperti ini, hidup itu tenang, aman, nyaman. Kenapa? Enggak pakai topeng. Betul enggak? Saudara percaya orang pakai topeng itu capek? Kenapa capek? Karena wajah cemberut suruh senyum terus. Maka itu Tuhan senang kita terbuka apa ada. Gak usah jamin, gak usah munafik. Jadi saya bilang pada banyak orang, saya pendeta itu hanya kalau lagi khotbah. Kalau nggak khotbah bukan pendeta. Maka saya bisa bergaul dengan siapa saja siapa. Di banyak tempat-tempat kalau diundang, maaf ya, biasanya batu berbicara itu tempat makannya khusus, saya nggak mau. Saya mau bergaul dengan yang lain. Saya mau kenal. Itu hidup yang Tuhan suka. Amin. Enggak usah ditutup-tutupi, biar semua orang tahu. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus lebih bisa kumpul orang-orang berdosa dan orang-orang ditolak oleh baik suci. Maka itu ayat ini khususnya para pendeta bantuan cek. Ayat 1 Lukas 15 itu yang selalu saya jadikan patokan. Yang saya jadikan patokan, menjadikan ukuran. Saya ini hamba Tuhan atau orang Farisi akhir zaman. Dengan dalam seminggu ini, berapa banyak orang berdosa yang datang kepada saya untuk cari Tuhan Yesus. Kan ini ukuran. Maka itu gereja, kalau sampai saudara, apalagi hamba-hamba Tuhan, takut, maaf ditakuti orang berdosa, gak berani datang, langsung stempel diri, ngaku orang Farisi akhir zaman. Ya karena gak ada orang berdosa berani datang kepada dia. Harusnya berani. Karena Tuhan Yesus ingin dikenal lewat semua. Amin. Ini kesaksian hidup Yesus yang luar biasa. Masih ingat di Injil Lukas, Tuhan Yesus lagi jalan, orang banyak berdesak-desakan. Ada seorang perempuan, kalau sekarang saya kena kanker rahim karena pendarahan nggak berhenti. Karena desak-desakan orang pendarahan 12 tahun sudah pucat pasti lemes. Bagaimana cara dia bisa menyentuh Tuhan Yesus? Susah atau mudah? Susah. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, "Hei, siapa yang menyentuh aku?" Terus sambil ngadek. Istilah Guru, orang begini banyak, kok tanya siapa yang menyentuh? Wajar nggak? Wajar. Ya semua orang, tapi beda. Hanya orang yang bisa menyentuh, memegang Tuhan Yesus.
satu yang dengan sungguh-sungguh, maka itu Yesus merasa ada yang keluar kuasa itu lebih. Yesus yang mana? Sudah tangis. Masih ingat Bartimeus yang buta? Teriak-teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah. Masih ingat orang-orang di situ melarang nggak? Hei, kamu sudah pengemis, pijat lagi, bungok-bungok. Itu terjemahannya. Dan Yesus bilang, hei, jangan larang dia. Panggil ke sini. Itu hati Yesus. Jadi, kalau saudara jadi gereja, jadi murid Yesus, jangan sombong, jangan angkuh. Sehingga orang berdosa takut ketemu saudara. Amin. Harusnya kalau ada Yesus di hidup kita, orang itu gak takut. Karena Yesus ini kenal oleh banyak. Yohanes 1 ayat 1. Lihat ya. Ini gak ada kemunafikan. Yohanes 1 ayat 1. Lihat firman itu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami saksikan, dan telah kami rasakan. Firman hidup, itulah yang berarti tentang Tuhan Yesus. Saya ini guru, murid saya yang satu saya tahu. Kalau situ bukan ini dari situ. Saudara, 4 hal ini yang telah ada sejak semula, yaitu firman yang kami dengar. Karena firman jadi dengar. Dan ternyata nggak cukup hanya didengar. Yang kedua yang telah kami lihat dengan mata. Firman bisa dilihat. Nomor 3, yang telah kami saksikan. Bahasa lain, yang telah kami buktikan. Tapi yang keempat, mau percaya, yang telah kami aneh. 1. Firman bisa diraba. Jangan kitab asal itu. Tidak bisa. Firman bisa diraba enggak? Tidak bisa. Suara. Tapi bisa didengar. Betul. Terus yang kedua, bingung. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Bagaimana melihat firman? Yesus sudah naik surga. Tanggal 7 kemarin kita peringati hari kenaikan. 7 29. 9. Oh maaf. Lihat. Telah kami lihat. Siapa itu? Oke. Yang ketiga. Telah kami buktikan. Oke. Firman bisa didengar, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Tapi yang keempat, siapa yang merabasa? Siapa yang merabasa? Loh, saya tanya. Murid. Iya, Yohanes 1. Tapi sekarang ini, dan yang telah kami raba dengan tangan kami ini dahsyat. Jadi siapa yang meraba siapa? Kita yang meraba. Oke, saudara bingung. Ya, kalau saudara bingung saya senang. Berarti saudara niat belajar. Ya, maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, perhatikan ya. 5 menit pertama kita berdiri, ini khusus hamba Tuhan yang mengajar. 5 menit pertama kita berdiri, coba cek. Ayo masuk, Jonet. Rombongan dari Solo yang jemput saya sudah datang. Ayo cari tempat, mana? Langsung ke belakang. Namanya Nina. Depan, atas depan. Saudara, ini hal yang luar biasa. 5 menit pertama kita berdiri sebagai pengkhotbah, lihat situasi yang mendengar. Kalau 5 menit pertama, saudara dengar suara sepatu digosok di lantai kosong.
terus jemaat tolak-tolak. Artinya apa? Bos. Lu baru 5 menit kok bos. Gak respon. Enggak respon. Berarti salah yang disampaikan. Sama seperti anak kecil. Saya ngomong pada Pak Ishak tadi. Ya jemaatnya di Bojonegoro ini luar biasa. Seorang hamba Tuhan itu seperti seorang mama dulang anaknya nyuap. Kalau makanannya cocok, ini bahasa Jawa itu bagus. Anak itu telap-telap. Nah bahasa Indonesia telap-telap itu apa itu? Lahap. Iya. Yang nyuap bagaimana? Senang. Nah, ya, jadi hanya Roh Kudus yang paling tahu jemaat itu butuh bahan pelajaran. Maka itu suaranya dari kemarin. Saya kalau khotbah nggak pernah punya catatan apa-apa. Saya bilang, biar Roh Kudus yang menunjukkan. Sambil saya ngomong gini, Roh Kudus bilang, kayak ini, kasih kesaksian ini, ilustrasi ini. Dan itu yang Tuhan tahu yang saudara butuhkan. Jadi tiap kali saya khotbah tidak ada tema yang saya siapkan. Saya mau minta biar itu sudah bisa lahap sekali itu hebatnya. Mana jonetnya Bapak Saudara? Oke, berdua saja. Ayo sekarang pakai itu kemana? Suara ini. Nah, firman itu bisa didengar, firman bisa disaksikan, firman bisa dilihat, dan tempat diraba dengan tangan. Oke, kita buka Yohanes 1:14. Kapan firman bisa diraba? Ya. Karena kalau diplomasi ini nama-nama kamu apa yang itu sih? Yohanes, nah ini, ayo baca. Yohanes 1:14. Firman itu bagaimana? Menjadi manusia. Menjadi manusia yang diam di antara kita. Siapa firman yang pertama di ayat ini? Tuhan Yesus. Dan tinggal di antara murid-murid. Tapi setelah dia naik ke surga, siapa yang jadi siapa? Loh, firman jadi kita. Loh, kita manusia enggak? Loh, masih itu manusia. Loh, kok diam saja? Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yohanes 1 ayat 14. Siapa yang jadi siapa? Tuhan yang jadi manusia. Kita yang jadi firman. Sebab firman jadi kita. Ini luar biasa. Tapi kok lewat saudara masih bingung. Yohanes 1:14. Siapa jadi siapa? Firman jadi manusia. Yusuf saya itu. Siapa jadi siapa? Menjadi Yesus jadi manusia. Itu jawabannya betul. Macam dibaca itu. Kalau bisa bertanggung. Jadi ada sekali. Menurut ayat ini siapa jadi siapa? Yesus jadi manusia. Betul? Pernah lahir dan bisa mati, tapi bangkit naik ke surga. Setelah dia tidak ada di bumi, siapa yang jadi siapa? Yang berlari. Kita yang jadi firman. Kita yang jadi firman. Jadi kalau nanti pulang, sopir-sopir bis harus merasa, wih, firman sampai ini kayak lebih bagus. Nanti maksudnya siapa itu? Jadi firman. Pasti sopir bis ini, wih, waktu budal itu cerawaknya luar biasa. Kok sekarang pulang berubah? Nanti maksudnya firman bisa disaksikan, bisa dilihat. Firman bisa ke pasar nggak? Firman bisa makan bakso? Firman bisa belanja? Bisa. Karena firman itu adalah kita manusia. Oke. Firman ini naik angkot, naik kereta api, naik bis, desek-desekan, orang bisa apa?
Meraba dengan tangan. Waktu COVID itu saudara, saya lebih banyak khotbah daripada sebelumnya. Sampai istri saya bingung. Heran ya, dikurung di rumah. Itu pertama kali kami suami istri selama menikah 30 tahun serumah hampir 7 bulan gak kemana-mana. Selalu itu saudara. Ternyata saya jauh lebih sibuk karena subuh. Kalau hari Minggu waktu COVID itu, saya cuma duduk aja di kursi pakai alat-alat ini. Hari ini saya bisa khotbah di 4 negara. Orang kaya mau pakai pesawat apa? Cocok 4 negara nggak bisa. Itu COVID jadi apa? Sekarang saya tanya, kalau ada virus Injil di hidup kita, sama seperti orang kena virus COVID, nggak usah nyentuh jarak 1 meter. Betapa hebatnya kalau virus Injil sehebat COVID. Lu ngerti maksudnya? Oh gitu so. Lu bayangkan kalau virus COVID, kalau virus Injil sehebat virus COVID, nggak usah KKR kemana-mana, meluyur kemana-mana, kena. Lu siapa tidak sih? Iya. Saya Injil kalah dengan COVID. Betul? Lebih dahsyat mana? Virus COVID atau virus Injil? Virus Injil. Berapa tahun suami istri tinggal setempat tidur? Kata Tuhan. Ngerti ilustrasi ini? Dari menikah 30 tahun lalu panjang. Masih ada perubahan dengan itu. Karena kuasanya. Ini yang Tuhan cari. Karena firman tidak bisa dimulai dari kebaktian gereja. Firman harus dimulai di rumah. Dilihat dari hubungan suami istri. Ada firman enggak? Ada firman. Karena kalau suami istri dikuasai firman, bukan menguasai firman. Teolog itu menguasai firman. Tapi yang benar kita dikuasai. Saya tanya, kalau suami istri hidupnya adalah firman, maka rajin berkata, aku jawab, ya pasti enggak bukan firman kok. Maka dibalik, kalau ada suami istri rajin berkata, enggak ada firman. Sederhana, firman itu luar biasa. Dan saya ulangi lagi, firman tidak bisa bekerja dalam hidup orang munafik. Firman hanya bisa bekerja dalam hidup orang yang transparan, yang biokos, tidak takut diketahui aslinya. Ayo, siapa yang begini jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Oh, ada tamu mendadak. Dia boleh masuk. Biasa itu dia bapaknya. Nek. Loh, saya bilang enggak apa-apa. Itu memang tamunya mendadak. Jadi nggak usah dandan dulu. Biarin. Oh, enggak apa. Betul? Iya, setelah tamunya masuk baru siap-siap enggak apa. Memang begitu keadaannya. Betul ya? Jadi kalau suami istri terbuka di rumah nggak ada kemunafikan, anak-anak itu bahagia. Setelah sekian tahun saya melayani Tuhan dan ketemu dengan banyak orang, hanya ada satu penyebab. Catat. Hanya ada satu penyebab. Anak-anak nggak respect pada orang tua. Anak-anak nggak hormat pada orang tua. Anak-anak tidak menurut pada orang tua. Cuma satu penyebabnya. Kalau orang tua main sinetron. Betul? Kenapa main sinetron? Karena begini.
Wah, kalau di gereja urusan rohani kayak malaikat, tapi begitu di rumah Tom and Jerry. Ini anak-anak tua. Coba ya, yang pernah jadi anak-anak dan orang tua kita dulu begitu, lihat nih. Saya nggak lihat Pak Aldi. Mengambil satu yang jadi mati. Yang di satu mana? Oh, di kamar belum. Ketika papa mama rajin bertengkar dulu, tapi begitu mau keluar kondangan, mau ke gereja, begitu keluar minggu langsung sinetron lagi. Sok mesra dengan Jawa. Anak-anak muntah, bajingan. Ayo kita kembali. Anak-anak betul nggak? Maka itu papa mama ngomong serohani apa? Betul tidak? Maka itu dari sini kita belajar dia benci kemunafikan. Saya menemukan kebenaran ini. Hanya ada satu penyebab. Kalau sampai ada anak pendeta nggak mau dengar bapak-bapaknya sendiri, ini penyebab. Yang dikhotbahkan di mimbar tidak dilakukan di rumah. Itu istilah Jawa. Ojo dadi gajah di belakang. Ini sokot barang sokot aku. Anak-anak lupa. Nah, hari ini kita butuh kehadiran Tuhan. Bukan karena apa family altar, apa doa di rumah. Tulus nggak suami istri? Belum positif, telanjang, nggak usah malu. Itu Tuhan. Berapa banyak anak-anak malas ikut family altar, doa, ibadah keluarga, mesbah keluarga. Ya karena bapak-bapaknya munafik. Ini rahasia. Dan seperti yang saya katakan di sisi yang ketiga tadi, setan berhasil membuat Yesus hadir di keluarga kita karena kepura-puraan. Senin aman, Selasa mulai Tuhan, Rebu perang, Kamis gencatan senjata, Jumat lagi, Sabtu abu biru kabeh, Minggu ke gereja. Berarti gak ada konsentrasi ini. Siapa yang dibawa? Oh ini panik baru muncul, saya tanya kemana? Dengar, lo ya enggak? Lo iya atau tidak? Kalau keluarga seperti ini, bagaimana kau bisa hadir? Lalu siapa yang kita bawa ke gereja? Nah, tadi malam kita belajar lebih gampang musik Yesus atau musik setan. Nah, karena kalau kita lebih gampang musik Yesus, berarti kita lebih gampang mengundang setan. Kalau Senin sampai Sabtu seperti itu keadaan, lalu Minggu ibadah. Bedanya bilang, kenapa mau pajak kayak kudus mau pajak-pajak? Dia cuma bilang pajak-pajak, musuhnya hukum itu cuma ribut terus. Dia tidak. Oh tempat kaya begitu. Wih, jadi Tuhan itu gak suka orang munafik. Jujur. Suami istri perlu mengambil dengan surga di sini. Saling. Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Jadi semua pusat itu ada di rumah, bukan di gereja, bukan di mall, bukan di stasiun,
bukan di terminal bis, ada di rumah. Kemudian sesudah lewat aja beberapa hari Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Dia ada di rumah. Nah, pertama saya belajar ayat ini luar biasa. Ini salah satu teori atau cara Tuhan Yesus ngajar firman. Jadi kalau baca, saya kayak tersandung di ayat ini bahwa Dia ada di rumah. Kenapa saya tersandung gak enak begini? Apa bedanya Ia ada di rumah dan Ia ada di sebuah rumah? Beda? Ya, suasana. Kalau suasana bukan. Nah, kalau Yesus ada di rumah, berarti di rumah. Nah, apakah kita tahu ada ayat berkata Yesus beli rumah, kotak rumah, sewa rumah, bikin rumah? Lu ada tidak? Nah, yang kedua saya pikir salah terjemahan. Yesus ada di rumah. Saya cari berapa terjemahan. Ternyata semuanya sama. Dia ada di rumah. Wih, luar biasa. Siapa rumahnya? Tidak tahu kamu? Bahwa ini baik Tuhan. Apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumahnya? Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Apa kata lain berkerumun? Sama-sama berjubel. Berduyun-duyun. Maka itu belajar bahasa Jawa. Bahasa Indonesia jagung, Inggris for, Jawa dirungu, dilosor, percaya saya di surga nanti cuma ada dua bahasa Arab, bahasa Jawa. Maka katalah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan kenapa orang berkerumun? Baca. Sementara Ia memberitakan firman. Sementara Ia memberitakan firman kepada kita ketemu firman rumah yang terisi dengan firman. Itulah Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya. Masih ingat? Gara-gara apa Dia bisa selalu ada di tengah-tengah keluarga kita? Kalau ada pengampun, sepakat. Ada firman. Maka itu orang datang. Maaf. Lewat Markus 2 ayat 2, saya punya prinsip. Berarti rumah pendeta harus ramai atau harus sepi? Ramai. Betul? Nah, kalau rumah pendeta sepi, itu pasti selebritis. Bintang film. Menurut ayat ini saya melarang rumah pendeta pakai satpam awas. Dulu kenapa? Susah Karena kalau rumah pendeta pakai satpam, nomor satu dia menghina malaikat. Loh kok kacau? Siapa lebih sakti satpam teman? Nomor 2, kalau rumah pendeta pakai satpam, tamu yang datang itu tersortir. Tahu kata sortir? Itu bahasa Belanda. Kalau datang naik becak, keringetan, kumut-kumut, siapa tanya cari siapa? Loh betul? Kalau datang pakai Mercedes saya dibawa, lawan buka diri. Enggak layak rumah pendeta pakai satpam. Nomor 3, kalau rumah pendeta pakai satpam, berarti hartanya banyak di dalam. Itu perlu dijogo. Padahal kondisi berkata, ayo orang kaya, jual. Ini anaknya mau kemana? Ribut aja dari tadi. Hilang kan? Kamu beat. Tapi penting dengar firman ini. Temanmu hilang.
Dosa. Ya, dengar. Tuhan Yesus berkata, orang kaya jual hartamu bagi orang miskin. Jadi rumah anak Tuhan tidak boleh harus selalu ramai. Karena ada firman hidup di sana. Betul? Mau berubah mulai hari ini. Anak-anak yang di rumah ketakutan karena papa mamanya galau, maka nggak ada firman di rumah. Rumah itu sakit. Namanya anak-anak teriak-teriak, stop! Nggak boleh libur. Saudara, saya mau beritahu orang tua, kalau saudara ingin anakmu tenang, kasih penyakit aja dia. Betul tidak? Anak sehat, ya ribut. Maka itu saya marah ada orang tua, anak surga, jahat itu. Kenapa? Setuju ya. Pokoknya di mana ada firman, ada surga, ada damai sejahtera, ada sukacita. Luar biasa hidup surga. Pulang dari sini periksa rumahmu ramai atau sepi. Nek rumahmu sepi berarti setan ya. Ya, kalau rumah itu ramai, karena ada Tuhan Yesus di situ. Hebat sekali. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau begini yang takut, karena saya pernah diundang orang, saya kaget baca undangan itu. Dilarang bawa anak kecil. Saya takut. Kenapa? Kalau suka anak kecil, berarti di rumah itu banyak orang berada. Maka itu supaya kalau pergi-pergi nggak doa gini Tuhan, kami mau pergi, kira-kira jaga rumah terus. Mulai hari ini beli barang plastik saja. Kok bisa takut? Gak bisa pecah. Setuju? Juga kalau pergi pasti didoakan Tuhan suruh jaga rumah. Ada ini kecil. Amin. Jadi hidup jangan dibuat ribet. Setuju enggak? Kalau sederhana yang apa adanya cukup satu. Nanti orang gimana? Capek hidup kayak begini. Ini hebatnya firman, gak ada kemunafikan. Saya punya teori untuk ngecek ya rumah itu ada Tuhan Yesus. Biasanya orang tua sendiri, anak-anak besok ada tamu, om tante mau datang. Yang baik ya, jangan ada nakal ya. Wajar kita bisa begitu. Iya, wajar. Nah, setelah hari ketiga lihat anak-anak, maka kapan om tante pulang? Ayo, kenapa? Jawab. Enggak mau munafik. Capek jadi warna. Betul tidak? Maka itu anak-anak itu cucunya luar biasa. Iya saudara. Maka itu keluarga kita bisa kita cek suasana hidup anak-anak. Kenapa Tuhan Yesus berkata anak kecil itu lebih gampang masuk surga? Iya tidak? Anak-anak itu waris ke surga. Kenapa? Karena anak-anak itu polos, tulus, nggak ada kemunafikan. Saya buktikan lagi. Siapa yang pernah tahu ini loh saudara? Jadi walaupun kami itu nggak pernah punya anak kandung, tapi kami belajar di Bandung. Ada mimik wajah anak-anak yang saya paling suka. Itu dua hal. Satu, ketika dia bohong. Waktu anak-anak bohong, enggak kau main, enggak kau happy. Iya atau tidak? Berarti artinya bohong. Lah itu kok aja kita nggak bisa ditulis badan soalnya gede. Nomor dua, anak-anak itu kalau dijelaskan mengerti lalu kagum, itu wajarnya. Saya 14 tahun kurang jadi guru sekolah minggu. Jadi waktu saya ngajar, anak-anak tanya ini dan dapat penjelasan, wajar. Bisa bayangkan ya? Iya atau tidak? Iya. Kau nggak ngerti, kita nggak lagi. Susah benar. Anak-anak itu wajar ya, gemes gitu. Tapi wajah orang dewasa hanya politiknya. Maka kita bilang belajarlah kepada
pendeta, terus masuk surga. Enggak. Belajar kepada anak-anak. Itu seru firman. Pakai itu ukuran kita anak-anak. Ini ya Papa Mama, supaya tahu kita munafik atau anak-anak itu kan pasti milih teman-teman Papa Mama. Iya. Ngerti nggak Mas? Iya. Kalau ada yang baik, anak-anak pasti bilang, "Mah, terus kenapa ya Om udah kesini?" Betul nggak? Ngangeni. Nah, kepada teman-teman kita yang dikangeni anak-anak, beri tugas, tolong ya, tanyain mereka. Karena kalau kamu tanya, mereka jawabnya pasti takut. Begini, Om tanya, buat kalian, senang Papa di rumah atau nggak di rumah? Ngerti maksudnya? Lu Papa jawab nggak di rumah. Kalau sampai anak-anak jawab, Om, kami itu senang kalau Papa nggak di rumah. Berarti Papa setan. Betul tidak ya? Dia tuh tidak bisa. Maka itu untuk ngecek kemunafikan kita, anak-anak itu jujur. Luar biasa anak-anak. Dalam psikologi ada sebuah penemuan ilmu, saya lupa siapa penemuan. Manusia itu paling celaka dan paling menderita bukan karena nggak punya uang, bukan karena miskin. Satu-satunya buat manusia itu menderita ketika dia nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Jangan kaget, aku mau pulang. Apa yang terjadi pada seorang kalau dia nggak pernah bisa pulang? Berarti orang ini ngalah. Tidak punya keluarga. Nggak ada tempat untuk dia istirahat. Oh, ini saya berintis. Saya beri contoh. Orang-orang kaya, rumahnya ada di Tanggung, di Solo ada, Jakarta ada, Singapura. Tapi kenapa orang-orang kaya bisa tinggal di hotel? Sebab yang nikmati pembantunya paling banyak. Betul, pembantunya wadah di rumah orang. Karena rata-rata stres dua orang. Dan tidak sedikit suami kalau mau pulang telepon dulu ke anaknya, telepon ke pembantunya. B, ibu sudah tidur atau belum? Kenapa gitu? Ketemu. Nyanyi. Macam galak dulu. Mama, lo betul nggak? Si harimau belum tidur. Tunggu dia tidur sedih. Jadi ada banyak orang punya rumah, tapi nggak bisa jadi bom untuk dia bisa berkata. Maka itu Lukas 15 anak terbilang, itu kisah luar biasa, aku mau pulang. Maka itu Markus 2. Ini secara psikologis, setiap keluarga yang ada firman yang hidup dan bisa dijamah oleh orang, maka semua tamu akan merasa betah di rumah itu. Karena ada surga. Saudara perhatikan itu. Anak-anak kita lebih senang di rumah kakek neneknya, di rumah temannya, atau di rumah bapak mamanya. Ini kan menentukan siapa kita di rumah kita. Terus saya menemukan fakta ini. Siapa pernah ngalami? Kita papa mama dengan anak-anak kecil kita bawa ke pesta. Wah, pestanya meriah, lampu-lampu, balon, perembungan, permen, musik, wah, pokoknya ramai. Kalau anak-anak sudah capek, cuma ada satu kata mau dibujuk kayak apa? Ulang. Itu saya belajar. Logikanya video. Logikanya apa? Anak ini minta pulang di pesta yang ramai. Seharusnya setelah sampai rumah mereka faktanya gimana? Nah,
belajar. Ternyata anak-anak itu nggak suka rame-rame yang nggak ada bom. Apalagi anak-anak yang diberi pakaian pesta. Sudah marah, gagal. Maka itu anak-anak kalau pakai pesta maksimal 2 jam terus merokok lagi. Maka itu banyak papa mama kejam belikan pakaian pesta kalau jalan kayak sendiri lah. Anak polisi ini meringas gak? Maka itu kalau ada orang bisa tidur pakai pakaian pesta itu pasti 2 hal. 1 mabuk atau mati. Loh, betul tidak? Maka itu ketika anak-anak di pesta pulang, dia nggak suka. Nah biasanya yang marah, papanya, kenapa jadi minta pulang? Nah saya jadi anak-anak, kalau gitu jawaban dia, papa pergi sendiri ke pesta saja. Balik, karena papa mamanya mau pesta. Saudara-saudara kecil, saya kemana saja? Mau beli rokok saja. Semua ayah beli di mana jamnya ini? Bisa ditelepon nggak? Saya telepon nggak? Romo, hubungan Romo. Mau pulang loh, bisa. Pak Bal belum mau pulang ya. Ini penting sudah. Anak-anak itu barometer tolong ukur menafikan bapak mama. Setuju saya ngomong ini? Anak-anak itu ukurannya. Nih saudara luar biasa. Kalau Yesus ada di rumah, firman penuh di rumah kita. Karena kita punya suami istri. Aduh, itu menyenangkan sekali. Ayo kita jaga rumah tangga. Rumah tangga kita. Maka itu Tuhan tidak pernah menilai kita waktu kita sedang di gereja. Enggak, karena itu pura-pura. Dalam hidup sehari-hari itu Tuhan yang menilai kita. Ayat yang berikut supaya kita mengerti ini peranan papa mama yang idaman. 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Di sini ada 4 peranan mama. Ya, 4 peranan mama. Tetapi kami, siapa kami? Nanti baca 1 Tesalonika 1 ayat 1. Paulus dan Silas yang melayani di Tesalonika. Tetapi kami apa ini? Di antara kamu sama seperti seorang ibu. Ini aneh. Laki-laki atau seperti ibu. Inilah peranan mama. 1 ramah, 2 mengasuh, 3 merawat anak. Ayat 8. Ini yang keempat. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja dalam membagi Injil atau cuma khotbah saja, tapi kami juga bagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Tolong catat. Sebelum Rasul Paulus, tidak ada manusia yang pernah menulis peranan mama dan peranan papa. Jadi 1 Tesalonika 2 ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Siapa mama dan siapa papa. Baru setelah tulisan dikenal oleh dunia, orang mulai menyelidiki dari ayat-ayat. Mama itu rahmat, mengasuh, merawat, menyayangi. Ayat 10 sampai 12 ada 6 fungsi papa. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1 betapa salah itu artinya takut akan Tuhan. 2 amin. 3 sempurna. Kami berlaku di antara kami percaya. Siapa? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Fungsi yang keempat, telah menasihati kamu. Fungsi kelima, menguatkan hatimu. Yang keenam, ayat 12. Dan meminta dengan sangat
ini papa lu, supaya kita apa? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang mengandung kamu dalam kerajaan kemuliaannya. Saya ganti yang ke-12 ayat 12 itu mendisiplin. Minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini kan kebalikan. Biasanya kalau anak-anak malas malam minggu, yang ribut papanya atau mamanya? Bukan, harusnya papa. Saudara luar biasa. 6 fungsi papa. Sudah catat belum? 4 nama tadi, ramah, mengasuh, merawat, mendidik. Salah. Takut akan Tuhan. Papa nggak usah marah-marah pada anak. Kenapa nggak ke gereja? Jadikan contoh. Minggu pagi sudah siap mau ibadah. Itu kan anak ikut. Betul? Nomor 2, adil. Kembali berada ke ayat 10. Papa pilih kasih. Itu melukai hati anak. Sangat. Maka itu harus adil papa. 2, nomor 3, tak bercacat. Ini yang saya nangis. Maka itu saya ulangi. Makasih Pak Guru Singa mengenai ajar teologi. Cara saya menerangkan suku bukan dari dasar teologi, karena saya nggak pernah melihat teologi. Jadi firman dari hidup saya. Ingat, waktu kita masih kecil, termasuk kalian masih kecil ya, Gideon, ingat. Mama bisa salah kepada kita. Papa juga. Pertanyaan saya, anak-anak lebih cepat memaafkan mamanya atau papanya? Ini ayat. Jadi bagi anak-anak begini, mama silakan salah, kami terima. Jangan papa. Maka itu ketika papa nyakiti anak, siapa yang memberitahu kalau bukan Tuhan? Maka itu pemuda-pemuda, saya punya kalimat jelek. Jangan pasal kawin sang beranak saja dalam nama Yesus. Berarti kalimat itu. Kalau ada kalian yang masih remaja, masih pemuda, dan kau pernah disakiti papamu, entah dia masih ada usaha meninggal atau meninggalkan, jangan kau menikah sebelum hatimu dipulihkan. Nah, kalau tidak, kau akan meneruskan ke anak-anakmu nanti kelakuan papa. Ngeri kali. Fungsi keempat ayat 11, menasehati. Fakta lah. Waktu kita masih kecil, anak-anak lebih muda minta nasihat mama atau papa. Ini loh kurang ajar nasihat. Mama, maaf. Tuhan akan memberi karunia nasihat pada seorang ibu. Kenapa? Maaf ya, jangan tersinggung. Ibu tuh nggak pernah bisa tegas, sebab tahu susahnya mengandung, menderitanya melahirkan. Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat pada mama? Ini manipulasi. Sebab anak-anak sudah disetir oleh sejarah. Mama itu bilang, ya. Betul tidak? Nah, apa yang terjadi dalam hidup seorang manusia di masa pertumbuhan tidak punya penasehat? Jadi apa ini? Iya. Bayangkan jalan tol, jalan raya nggak ada garis, akan terjadi apa? Tidak terjadi. Maka itu mengapa setan lebih banyak merusak apa daripada mama? Rasakan ini fungsi penting. Hancur hidup. Ini hebatnya Alkitab. Nomor 5, menguatkan pasal 11, menguatkan hati seorang demi seorang. Siapa pernah dengar istilah orang muda? Kamu gak pede, kamu gak pede. Apa itu pede? Percaya diri. Ternyata itu pengaruh papa. Menguatkan hati. Wih, luar biasa.
Siapa pernah ingat hal itu? Ketika kita masih kecil, takut buat ini, takut buat ini. Ketika papa datang, jadi apa? Berani. Apalagi kalau papa berkata, nah kamu bisa, coba. Itu luar biasa. Ini fungsinya. Contoh lain, anak-anak kecil tergantung fisiknya, bukan usianya. Misalnya 3 tahun yang masih ringan, walaupun perempuan anak itu kalau main dengan bapaknya terus dilempar, anak nangis atau minta lagi. Tapi saya kasih jangan tahu mamanya. Enak aja kamu lemparan, aku ngambil dia. Itu mamanya. Itu salah satu cara fungsi papa menguatkan hati anak untuk berani. Hanya saya waktu. Begitu tolongnya rekan-rekan kita, Bapak Tuhan, kalau kita mengajar firman, jangan cuma yang rohani saja, suara-suara Yudea, Galilea, Yerusalem. Pusing yang punya. Di mana? Surga neraka. Aduh kejauhan. Bukakan firman untuk hidup sehari-hari. Ada semua di situ. Maka itu rusaknya teologi yang menghancurkan kebenaran. Maaf. Saudara, ayo kita berubah. Fungsi ke-6, bangun mengisi. Nah, lihat 4 fungsi mama, 6 fungsi papa. Saya tanya, siapa pembentuk karakter? Papa. 3 ayat terakhir. Malaki 4 ayat 6. Malaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak kepada bapak-bapaknya, supaya Yesus jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Ternyata inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Kapan, bagaimana dunia bisa musnah? Bukan karena perang nuklir, bukan karena gempa bumi, bukan karena penyakit, AIDS, virus apa saja. Aduh, sederhana. Untuk memusnahkan bumi, rusak papa-papa, sehingga menimbulkan sakit hati ke anak-anak. Saya tanya, gampang gak setan memusnahkan bumi? Gampang gak setan merusak hati papa untuk sakit hati pada anaknya? Tolong ya, ini Kolose 3 ayat 21. Ada terjemahan yang salah di ayat ini. Kolose 3:21. Hai siapa? Jangan sakiti. Nah ini mama hampir gak bisa nyakiti hati anak karena tahu melahirkan mengandung Yesus. Ternyata papa bisa menyakiti. Apa yang terjadi kalau anak-anak sakit hati pada papanya? Terjemahan betul, supaya jangan mereka jadi generasi pemberontak. Maka itu kemarin saya tanya Mas Indra, 80% penyebab anak-anak muda di penjara karena ketidakharmonisan papa mamanya. Dan itu terbukti. Ayo kita pelihara ini. Jangan kita teruskan apa yang kelakuan kita, rasa hati kita. Tuhan sayang kita dan Dia ingin kita dipulihkan secara total. Amin. Dia ingin semua kita, jangan kita. Itulah kasih Tuhan atas kita. Ayat yang terakhir saya bilang 3 tadi. Ayo kita mulai hari ini dengan sungguh-sungguh. Lukas 1:17. Ada kesamaan dengan Malaki 4, tapi beda. Dan ia akan berjalan mendahulunya dalam orang maksudnya untuk apa? Buat hati Bapa. Buat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati. Nah, ini loh. Kalau di Malaki 4 supaya anak-anak balik kepada bapak. Tapi
Gabriel memberitahu Zakaria imam besar itu, dan hati orang-orang durhaka dibalik kepada pikiran orang-orang benar. Jadi anak-anak yang dilukai dan disakiti oleh bapaknya itu jadi durhaka. Tapi karena gereja di zaman berhasil membuat bapak-bapak bertobat, anak-anak bisa mengampuni bapaknya, maka pelayanan itu menyiapkan bagi Tuhan Yesus apa? Baca suatu umat yang layak baginya. Nah, karena di dunia ada umat yang layak, nggak ada pendurhaka dan pemberontak, Yesus datang untuk menggenapi janji. Tapi kalau gereja gagal, bumi musnah.